Halo, hari ini aku akan Halo teman-teman, hari ini aku akan berbagi bagaimana formula dari metode matriks Gregory yang dapat kalian gunakan untuk menguji validitas isi instrumen atau produk yang sedang kalian kembangkan dalam penelitian kalian. Kita mulai ya, bagaimana mekanisme perhitungan validitasnya. Yang pertama perlu kalian pahami bahwa dalam matriks Gregory itu sumber data atau skor yang kalian analisis harus bersumber dari dua orang ahli yang tentunya disesuaikan dengan bidang keahliannya. Jadi terdapat dua ahli yang memberikan skor. Nah, bagaimana jika lebih ada dari dua, misalnya 3 atau 4, itu sebenarnya boleh saja, tapi tidak disarankan. Jika memang ada lebih dari dua orang ahli yang menilai angket kalian, itu bisa kalian gunakan formula dari Lause. Dan ini biasanya terdiri dari 5 orang ahli. Jadi tidak disarankan menggunakan Gregory. Selanjutnya, skor terdiri dari 2 kategori. Jadi, idealnya skor yang digunakan atau dianalisis dalam matriks Gregory itu terdiri dari 2 kategori. Biasanya digunakan adalah skala Goodman. Jadi skala Goodman itu kan sudah terdiri dari 2 kategori ya. Nilai 1 untuk pernyataan iya dan 0 untuk tidak. Jadi ada iya dan tidak. Namun pada penelitian tesis atau skripsi umumnya diminta untuk menggunakan skala Likert yang terdiri dari beberapa jenjang skor. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, untuk skala Likert ini sebenarnya bisa digunakan atau dianalisis menggunakan matriks Gregory dengan syarat skor yang ada dalam skala ini harus dikategorikan menjadi 2 dulu. Nah, untuk kategorinya, untuk skala 4 itu bisa dikategorikan skor 1 dan 2 menjadi tidak relevan, 3 dan 4 menjadi relevan. Jadi, dikategorikan menjadi 2 skor itu. Nah, untuk skor jenjang 5, itu juga bisa dikategorikan 1 dan 2 itu tidak relevan, 3, 4, 5 itu relevan. Namun untuk skor dalam skala 5 ini biasanya yang menjadi masalah adalah titik tengahnya 3. Ada beberapa orang yang mengkategorikan 3 sebagai relevan, ada juga 3 sebagai tidak relevan. Jadi, ini tergantung dari kesepakatan kalian dengan dosen pembimbing kalian. Jika dosen pembimbing meminta skor 3-nya untuk masuk ke relevan, maka dimasukkan relevan. Jika skor 3-nya masuk ke tidak relevan, ya masuk tidak relevan. Itu tergantung kalian dan penguji, karena beda-beda. Selanjutnya, ditabulasi dalam bentuk tabel matriks. Jadi tabelnya itu bentuknya seperti ini. Oke. Jadi matriks yang digunakan adalah matriks 2x2. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan ini. Ada penilai 1, ada penilai 2. Di dalam tabulasinya ada tabulasi A, B, C, dan D dengan kriteria A adalah jumlah butir dengan penilaian tidak relevan oleh kedua penguji. B, jumlah butir dengan penilaian tidak relevan oleh penguji 2. Jadi penguji 2 yang ini, untuk B-nya adalah tidak relevan oleh penguji 2. Untuk C, itu jumlah butir dengan penilaian tidak relevan oleh penguji 1, dan D, jumlah butir dengan penilaian relevan oleh kedua penguji. Butir yang saya maksud di sini adalah butir pernyataan yang ada dalam angket kalian. Nanti saya beri contoh di belakangnya. Next, kita masuk dengan perhitungan rumusnya. Jadi untuk matriks Gregory rumusnya adalah validitas isi sama dengan D dibagi A tambah B tambah C tambah D. Untuk hasilnya nanti diinterpretasi dengan koefisien 0 sampai 1. Sekali lagi untuk uji validitas Gregory, skalanya mulai dari 0 sampai dengan 1. Karena ada beberapa yang menggunakan matriks Gregory tapi dikali 100%, jadi koefisiennya berubah jadi 0 sampai 100. Itu kurang disarankan. Gunakanlah koefisien hasilnya itu 0 sampai 1.
dengan kriteria validitas seperti yang ditampilkan pada tabel. Untuk 0 sampai dengan 0,19 itu sangat rendah. 0,2 sampai 0,39 itu validitasnya rendah. 0,4 sampai 0,59 validitas sedang. 0,6 sampai 0,79 validitasnya tinggi. 0,8 sampai 1 itu validitasnya sangat tinggi. Contohnya, jadi saya menyajikan data dari angket hasil uji yang dianalisis atau diuji oleh 2 orang ahli. Jadi pada angket ini terdapat 10 pernyataan yang saya kodekan dengan A sampai C, dan untuk skala penilaiannya itu menggunakan skala Likert jenjang 4. Jadi ada nilai 1 sampai 4. Kita ingat lagi, untuk jenjang 1 sampai 4, skornya itu kita kategorikan menjadi 2. 1 sampai 2 itu tidak relevan, 3 sampai 4 itu relevan. Jadi, kita peroleh untuk indikator nomor 1 atau pernyataan nomor 1 itu, kedua ahli memberi nilai relevan. Jadi, karena sama-sama relevan, maka kita memberi tabulasinya pada tabulasi yang D. Untuk nomor 2, itu 3 dan 3 masuk ke dalam kategori relevan. Berarti tabulasinya D juga. Untuk soal nomor 3, 4 dan 3, itu tabulasinya juga relevan, D. Untuk soal nomor 4 atau soal yang ke D, kita perhatikan bahwa ahli yang pertama, ahli 1, memberikan nilai 3. Nilai 3 itu termasuk dalam skor relevan. Sedangkan ahli yang kedua memberi skor 2. Skor 2 itu masuk ke dalam kategori tidak relevan. Untuk tabulasinya sendiri, kita lihat pada kriterianya. Jumlah butir dengan penilaian tidak relevan oleh penguji 2. Jadi di sini yang tidak relevan kan penguji 2-nya. Sedangkan penguji 1-nya relevan. Jadi dia masuk ke dalam kategori tabulasi B. Untuk soal selanjutnya, 4 dan 3 sama-sama relevan, jadi masuk ke tabulasi D. Untuk soal nomor 6, ahli 1 memberi skor 2 yang masuk ke dalam kategori tidak relevan, sedangkan ahli 2-nya memberi kategori skor 4 yang masuk ke dalam kategori relevan. Jika penguji 1 yang tidak relevan, sedangkan penguji 2-nya relevan, maka dia masuk ke dalam kategori C. Begitu juga pada soal nomor G, dia masuk ke dalam kategori C karena hanya penguji 1-nya yang memberikan skor tidak relevan. Sedangkan untuk kategori soal yang H, baik ahli 1 dan ahli 2 memberikan skor yang tidak relevan 2, jadi sama-sama tidak relevan keduanya, maka dia akan masuk ke dalam tabulasi A, di mana jumlah butir dengan penilaian tidak relevan oleh kedua penguji. Jadi kedua penguji memberi nilai 2 yang masuk ke dalam kategori tidak relevan, maka keduanya ini tidak relevan masuk ke dalam tabulasi yang A. Untuk yang I, hanya ahli 1 yang memberi nilai tidak relevan, sedangkan ahli 2 memberi nilai relevan, jadi dia masuk ke dalam tabulasi C. Untuk soal terakhir yang C, baik ahli 1 dan ahli 2 memberi skor dalam kategori tidak relevan, jadi dia masuk lagi ke dalam tabulasi A. Jadi jika kita simpulkan, ada 2 buah nilai A, 1 buah nilai B, 3 buah nilai C, dan 4 buah nilai D. Nah, ini selanjutnya kita masukkan ke dalam matriksnya, sehingga diperoleh pada tabulasi A ada 2, tabulasi B ada 1, tabulasi C ada 3, dan tabulasi D ada 4.
Data ini kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus validitas isi adalah D dibagi A tambah B tambah C tambah D. Sehingga kita peroleh perhitungan 4 dibagi 2 tambah 1 tambah 3 tambah 4. Jadi hasilnya, silahkan kalian hitung, memperoleh poin atau skor 0,4. Skor ini, 0,4 ini, yang kemudian kita masukkan ke dalam interpretasi. Jadi interpretasinya 0,4 sampai 0,59 masuk ke dalam validitas sedang. Oleh karenanya, produk atau instrumen yang kalian uji dalam penelitian kalian dapat dikatakan memiliki validitas. Oleh karenanya, instrumen yang kalian uji dalam penelitian kalian dapat dikatakan memiliki validitas dengan kategori sedang, sehingga bisa kita gunakan untuk penelitian pada tahap selanjutnya. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Terima kasih.